Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gunawan. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan agribisnis di Indonesia. Agribisnis di Indonesia. Pendahuluan, agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Dengan kata lain, agribisnis adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budaya, penyediaan bahan baku pasca panen, proses pengolahan hingga tahap pemasaran. Lalu bagaimana perkembangan agribisnis di Indonesia? Apakah bisnis yang satu ini bisa dikatakan peluang bisnis dengan prospek baik ke depannya? Indonesia adalah negara agraris di mana mayoritas penduduknya adalah kaum tani. Negara agraris menjadikan Indonesia memiliki wilayah yang luas serta kaya akan lahan yang subur untuk bertani. Atas dasar ini, Indonesia mulai mengenal agribisnis. Perjalanan perkembangan agribisnis di Indonesia sejalan dengan sejarah pembangunan pertanian secara umum yang mengalami periode jauh bangun. Hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi di Indonesia baik secara mikro maupun makro. Aspek perkembangan agribisnis di Indonesia. Perkembangan agribisnis di Indonesia tentu memiliki alasan yang kuat. 1. Tanah di Indonesia relatif subur dan cocok dengan tanaman pangan. 2. Indonesia memiliki iklim yang cukup bersahabat. Hujan dan panas cukup teratur dan sangat minim terjadi bencana. 3. Indonesia berada yang garis khatulistiwa. 4. Pemerintah masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan. 5. Indonesia memiliki aliran sungai, bendungan, dan saluran irigasi yang cukup. Fase perkembangan agribisnis di Indonesia. Perkembangan agribisnis di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase secara umum, yaitu berikut. Fase konsolidasi 1967 hingga 1978. Pada fase ini, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,39%. Lebih banyak disebabkan kinerja subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang tumbuh 3,58% dari 4,53%. 3 kebijakan yang paling penting pada fase ini adalah intensifikasi atau penggunaan teknologi. 2. Fase tinggi tumbuh tinggi 1978 hingga 1986. Pada periode ini, perkembangan agribisnis sektor pertanian tumbuh lebih dari 5,7%, peningkatan produksi pangan, perkebunan, perikanan, peternakan hampir mencapai angka produksi 6,8% dan puncaknya mencapai swasembada pangan. 3. Fase dekonstruksi tahun 1986 hingga 1997. Pada fase ini, sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhan di bawah 3,4% per tahun, berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena mengalami pengacuan dan perumusan kebijakan akibat anggapan keberhasilan swasembada pada telah menimbulkan persepsi pengembangan agribisnis. 4. Fase krisis tahun 97 hingga 2001. Meskipun sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena lanjakan nilai tukar dolar yang dinikmati komoditas ekspor sektor pertanian terutama perkebunan dan perikanan. Namun daya tahan sektor pertanian tidak cukup kuat, harus menanggung dampak krisis untuk menyerap limpahan tenaga kerja sektor informal dan perkotaan. Yang kelima, fase desentralisasi 2001 hingga sekarang. Transisi politik. Dalam periode desentralisasi ekonomi menimbulkan banyaknya perda dan terlalu banyaknya penyimpangan administratif